Surah Al-Ikhlas adalah surah terpendek di dalam Al-Quran setelah surat Al-Kautsar. Terdiri dari 4 ayat dan tergolong dari surah Al-Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Diberi nama dengan Al-Ikhlas yang artinya memurnikan dan menyelamatkan, karena ayat-ayat surat Al-Ikhlas murni membahas tentang konsep ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat, dan dari sakitnya sakaratul maut, gelapnya alam kubur, dan dari dahsyatnya hiruk pikuk hari kiamat. Surat ini mempunyai 20 nama. Hal ini menunjukkan keagungan, keutamaan, dan khasiatnya yang sangat luar biasa. Di antara nama-nama tersebut adalah sebagai berikut: An-Najah, yang artinya selamat, karena dapat menyelamatkan pembacanya dari malapetaka dunia dan akhirat. Kedua, Al-Mani'ah, atau yang mencegah. Ketiga, Al-Aman, atau aman dari siksa Allah. Keempat, Al-Munfiroh, yaitu ayat yang menjadikan setan lari terbirit-birit. Kelima, Al-Mu'awwidzah, atau pelindung. Keenam, surat Baro'ah, atau bebas dari syirik. Ketujuh, surat At-Tauhid, karena memang isi dari surat Al-Ikhlas adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun surat ini sangat pendek, tetapi keutamaan dan khasiatnya sangat luar biasa, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Bahkan dalam satu riwayat hadis dijelaskan bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran, dan jika membacanya 2 kali maka sama seperti membaca 2/3 Al-Quran, dan membacanya 3 kali sama seperti membaca semua Al-Quran. Terkait keutamaan surat Al-Ikhlas, ada kisah menarik dalam riwayat Anas bin Malik, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di desa Tabuk bersama para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba cahaya matahari menjadi redup. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang hal itu. Malaikat Jibril menjawab, sinar matahari sedang terhalang oleh sayap-sayap malaikat berjumlah 70.000 malaikat. Mereka diutus oleh Allah untuk mensolati Muawiyah Al-Laythi yang meninggal dunia hari ini di kota Madinah. Rasulullah SAW lanjut bertanya, dengan apa ia memperoleh kemuliaan ini? Dengan banyak membaca surat Al-Ikhlas, jawab malaikat Jibril. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan kepada Anda semua sebagian dari khasiat-khasiat surat Al-Ikhlas. Namun sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Istifadah Ifadah ini, dan jika dianggap bermanfaat, silahkan di-share agar menjadi bagian dari amal jariah. Berikut adalah sebagian dari keutamaan dan khasiat membaca surat Al-Ikhlas. Pertama, memperoleh apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun caranya adalah surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 1000 kali di waktu antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas kemudian berdoalah kepada Allah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Doa bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa apa saja, semisal, ya Allah, dengan berkah dan keutamaan surat Al-Ikhlas, saya memohon kepadamu untuk diberikan kemuliaan, rizki yang banyak, jodoh yang solehah, dan lain sebagainya. Dalam kitab Khazinatul Asrar diterangkan, barang siapa merasa sulit mencapai tujuannya atau terhindar dari mara bahaya, maka tulislah surat Al-Ikhlas dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali, atau sejumlah para utusan, yaitu 313 kali. Maka Allah mempercepat tercapainya hajat, dijaga dari musuh, dan dicintai oleh masyarakat luas. Cara ini sudah banyak terbukti kemujarobannya. Khasiat yang kedua, diselamatkan dari kejelekan dunia dan akhirat.
Caranya adalah dengan merutinkan membaca surat Al-Ikhlas setiap selesai mengerjakan sholat, atau merutinkan membaca surat Al-Ikhlas di pagi dan di sore hari. Sedangkan jumlahnya bisa dibaca berapa saja, yang terpenting istiqomah. Tetapi sebaiknya bacaan surat Al-Ikhlas tidak kurang dari 11 kali. Khasiat yang ketiga, menyembuhkan rasa sakit. Adapun caranya adalah surat Al-Ikhlas dibaca 7 kali pada tanah. Setiap membacanya dimulai dengan basmalah. Kemudian tanah yang dibacakan surat Al-Ikhlas tersebut dicampur dengan air dan diminumkan pada orang sakit. Maka dengan seizin Allah, orang yang sakit akan sembuh. Dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah diterangkan, apabila Rasulullah SAW mendapatkan rasa sakit pada bagian tubuhnya, maka beliau membaca surat Al-Ikhlas ditambah surat Al-Falaq dan An-Nas pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit. Khasiat yang ketujuh, dibukakan pintu rizki dan menghilangkan kefakiran. Diceritakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadu tentang keadaannya yang fakir. Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, jika kamu masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkanlah salam pada dirimu. Kemudian bersolawatlah dan bacalah surat Al-Ikhlas. Laki-laki tersebut mengamalkan apa yang telah diperintah oleh Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah. Maka Allah memberinya rizki yang sangat banyak, bahkan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh para tetangganya. Khasiat yang kelima, hidup penuh berkah. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya serta kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di dalam surga. Khasiat yang keenam, dijaga dalam perjalanan hingga pulang dengan selamat. Ibnu Najjar meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hendak bepergian, kemudian ia memegang tiang rumahnya dan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali, maka Allah menjaganya sampai ia pulang dengan selamat. Khasiat yang ketujuh, aman dari fitnah kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada waktu sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia, maka ia akan aman dari fitnah kubur dan dari himpitan kubur. Dan di hari kiamat kelak, malaikat akan menyelimutinya dengan sayap-sayap mereka sampai ia dapat melewati titian as-sirat. Khasiat yang kedelapan, mengetahui sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Caranya adalah membaca surat Al-Ikhlas di malam hari Jumat sebanyak 66 kali. Kemudian membaca lafaz jalalah atau lafaz Allah sebanyak 5631 kali. Dan membaca Masya Allah sebanyak 1000 kali. Ditambah bersolawat sebanyak 1000 kali. Kemudian pergi tidur, maka ia akan didatangi oleh malaikat dalam tidurnya. Dan malaikat tersebut akan menghabarkan tentang sesuatu yang ada di dalam hatinya. Khasiat yang kesembilan, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar, barang siapa yang merutinkan membaca Qul huwallahu ahad dan ayat kursi sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, maka ia berhak mendapatkan ridha Allah dan dijaga dari setan. Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib, ia berkata,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat, sekalipun ia berusaha dengan sekuat tenaga. Khasiat yang ke-10, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Khasiat yang ke-11, mendapatkan istana di surga. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, rahmat Allah lebih luas daripada itu.